Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI mendukung PLN menggiatkan program bantuan pasang baru listrik gratis untuk masyarakat Jawa Timur. Program BPBL sendiri menyasar rumah tangga miskin yang sampai saat ini belum memiliki akses listrik mandiri. Meski di sekitar hunian warga sudah tersedia jaringan listrik milik PT PLN. Tahun 2026, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur menargetkan program bantuan pasang baru listrik 44.500 rumah tangga. Komisi 12 DPR RI mendukung PLN untuk menggiatkan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL gratis untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, PLN memaparkan rasio elektrifikasinya sudah mencapai rata-rata 99%. Namun ada 4 kabupaten di Jawa Timur yang masih berada di bawah 99%. Di antaranya Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Probolinggo. Anggota Komisi 12 DPR RI Maitri Wardani meyakini target pemerataan akses listrik dapat tercapai melalui BPBL maupun program listrik desa. Banyak program-program dari PLN terkait bantuan listrik baik itu tingkat desa maupun tingkat dusun, selain dari BPBL atau bantuan pemasangan listrik tidak berbayar dari PLN, dan mungkin itu bisa membantu penerangan untuk daerah-daerah terpencil yang belum ada indikasi listrik seperti itu. Kementerian ESDM mencatat ada sekitar 10.068 lokasi dari Aceh sampai Papua Barat yang hingga kini belum teraliri listrik. Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi wilayah terbanyak dengan total 5.555 lokasi yang belum mendapat akses listrik. Diikuti Kalimantan sebanyak 1.099 lokasi, Sulawesi 799 lokasi, serta Sumatera 985 lokasi. Bahkan Pulau Jawa yang relatif lebih maju, masih ada 1.630 lokasi yang belum terhubung listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 12 DPR RI menegaskan pembangunan floating storage regasification unit Serangan harus mengedepankan komunikasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi dapat diterima oleh semua pihak. Komisi 12 DPR RI menegaskan pembangunan floating storage regasification unit atau FSRU Serangan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Bali. Proyek strategis ini juga harus mengedepankan dialog serta mengelaborasi masukan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat nelayan Pulau Serangan agar pembangunannya berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan pihaknya terus memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah daerah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana pembangunan FSRU Serangan. Untuk itu, Komisi 12 DPR RI berkomitmen mengawal setiap tahap pembangunan berjalan secara transparan, partisipatif, dan mengedepankan kepentingan publik. Jadi luar biasa pertemuan hari ini, saya merasa bersyukur bisa bertemu antar pihak, tidak hanya sepihak. Nah kan begitu. Jadi waktu itu warga saya terima langsung di DPR Pusat. Nah saya sekarang berkunjung ke Bali mempertemukan secara kualitatif ya, tidak harus secara fisik. Tapi kan isunya yang jelas harus ketemu. Nah, satu hal nih, warga tidak menolak pembangunan FSRU. Yang menjadi diskusi adalah dampaknya seminim mungkin. Memang ada masukan kenapa tidak digeser tempatnya. Nah, inilah yang nanti akan dijelaskan oleh studinya tim dari ITS. Komisi 12 DPR RI menegaskan, FSRU Serangan harus menjadi contoh pembangunan infrastruktur energi yang tidak hanya menjawab tantangan kebutuhan listrik Bali, tetapi juga menghormati aspirasi masyarakat, melindungi kehidupan nelayan, dan mengutamakan kajian ilmiah sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungannya Komisi 3 DPR RI menyoroti maraknya praktik pertambangan emas ilegal di Provinsi Papua Tengah. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai penanganan kasus pertambangan emas ilegal di Papua Tengah masih belum maksimal sehingga pengawasan perlu terus dilakukan. Dalam kunjungannya, Komisi 3 DPR RI menyoroti maraknya praktik pertambangan emas ilegal atau pertambangan tanpa izin di Provinsi Papua Tengah. Komisi 3 DPR RI menilai penanganan kasus tersebut masih belum maksimal sehingga pengawasan perlu terus dilakukan. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra meminta kepolisian khususnya jajaran Polda Papua Tengah serta instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan di lapangan serta memperkuat koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Langkah ini diarahkan untuk memastikan kekayaan alam harus dikelola melalui hukum yang sah dan adil serta manfaatnya kembali sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Ya, jadi khusus mengenai illegal mining di bidang pertambangan emas, kami terus terang tadi mendapat informasi dan kami merasa masih kurang. Oleh karena itu kami akan terus mengawasi dan menekankan kepada Kapoldanya dan pihak-pihak yang terkait untuk lebih efektif, lebih intensif, ya, untuk mengawasi. Ya, tadi seperti kasih contoh, salah satu yang sudah disita, kapal disita, alat berat disita. Luas pertambangan ilegal itu malah di atas 100 hektar, bayangkan aja. Ini sangat masif, nah ini tentu kita akan mengawasi sehingga pertambangan-pertambangan itu, kalau pertambangan rakyat, kami mendorong untuk dilegalkan. Tapi kan ada peraturannya, pertambangan rakyat itu tidak lebih dari 2.500 hektar. Nah, sehingga masyarakat juga mendapatkan uang, pengawasan baik, lingkungan terjaga. Dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI pastikan BUMN Karya segera menindaklanjuti hasil peninjauan terhadap hunian sementara bagi korban bencana di Aceh Tamiang. Meskipun secara umum kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan penyempurnaan agar kenyamanan penghuni tetap terjaga. Komisi 6 DPR RI memastikan BUMN Karya segera menindaklanjuti hasil peninjauan terhadap hunian sementara atau huntara bagi korban bencana di Aceh Tamiang. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian menyampaikan, secara umum kebutuhan hunian sementara bagi masyarakat telah terpenuhi. Namun, dari peninjauan masih terdapat beberapa bagian huntara yang memerlukan penyempurnaan agar kenyamanan penghuni tetap terjaga. Kita melihat bagaimana tadi kondisi teman-teman di Huntara dan bagaimana keadaan dari Huntara itu sendiri, dan tadi didampingi oleh juga Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadullah. Beliau mengatakan bahwa kalau Huntara, semua masyarakat di Aceh ini sudah terpenuhi, alhamdulillah. Cuma memang yang proses huntapnya itu masih bertahap. Namanya juga kan masih proses. Tapi memang tadi ada beberapa catatan, ada beberapa huntara yang memang secara kualitas perlu diperbaiki lagi supaya kenyamanan masyarakat yang tinggal di huntara itu lebih baik tentunya seperti itu.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menegaskan bahwa temuan di lapangan harus segera ditindaklanjuti oleh BUMN Karya. Memang dalam pertemuan itu memang harus ada yang kita perbaiki dan kami sudah meminta kepada seluruh direksi karya yang melakukan pembangunan kepada Huntara untuk mengecek kembali bangunan Huntaranya dan memperbaiki kualitasnya kalau ada kerusakan-kerusakan supaya pengungsi tetap nyaman sambil menunggu hunian tetap dibangun oleh pemerintah. Dari Aceh Tamiang, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI akan mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan pembentukan aturan baru di luar Undang-Undang Cipta Kerja dengan fokus utama yaitu perluasan perlindungan bagi jutaan pekerja miskin informal yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial. Komisi 9 DPR RI akan mengebut pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menginstruksikan pembentukan aturan baru di luar Undang-Undang Cipta Kerja. RUU Ketenagakerjaan fokus pada perluasan perlindungan bagi jutaan pekerja miskin informal yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menekankan hal ini dalam kunjungan kerja di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. RUU Ketenagakerjaan yang ditargetkan selesai Oktober 2026 akan menerapkan skema penerima bantuan iuran atau PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja miskin informal. Jumlahnya diperkirakan mencapai 20 juta orang di seluruh Indonesia. Nah, salah satu hal yang kami usulkan adalah PBI peserta bantuan iuran untuk BPJS Naker bagi pekerja miskin informal. Jumlahnya di Indonesia sekitar 20 juta orang. Kalau yang kita cover itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka 20 juta kali 16.800 iurannya kali 12 bulan itu sekitar 4, sekian triliun, tidak terlalu besar. Dan kalau itu bisa dilakukan oleh negara, maka negara hadir bagi pekerja miskin agar kalau dia kecelakaan kerja, meninggal, itu dapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kehadiran RUU Ketenagakerjaan diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan dalam melindungi pekerja tanpa menghambat iklim investasi. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Titian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, aktivitas pertambangan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan DPR RI menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat maupun keberlanjutan ekosistem demi kepentingan jangka pendek. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali pemirsa di TVR 09. DPR RI terus mengawal tata kelola sektor pertambangan agar berjalan sesuai aturan, transparan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan serta masyarakat di sekitar wilayah tambang. Kepatuhan terhadap perizinan merupakan fondasi penting untuk mencegah konflik, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pertambangan memang menggerakkan ekonomi. Namun, ketika keuntungan dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat, negara tak boleh tinggal diam. Pengawasan harus hadir untuk memastikan pembangunan tidak mengorbankan keadilan sosial dan kelestarian alam. Temuan Komisi 4 DPR RI saat kunjungan reses ke kawasan tambang PT Bumi Sukses Sindo di Pesanggaran, Banyuwangi, menjadi alarm bagi tata kelola pertambangan nasional. Secara administratif, perusahaan dinilai memenuhi ketentuan. Namun di lapangan, muncul berbagai persoalan sosial dan ekologi yang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan peta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, terdapat dugaan 2 titik penambangan di luar wilayah konsesi. Temuan ini diperkuat dengan keluhan masyarakat mengenai kerusakan kawasan penyangga dan menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kalau dalam konteks regulasinya kepatuhan administratif mungkin jalan, tapi realitas sosial ekologisnya yang tadi banyak saya pertanyakan. Saya kira tadi kita berterima kasih masyarakat memberikan masukan secara objektif, dan itu tentu tadi juga Bu Ketua sampaikan akan kita tindak lanjuti dalam rapat kerja. Tapi satu hal yang penting juga tadi saya menyampaikan satu peta di mana di situ ditemukan BSI melakukan penambangan di luar konsesinya. Yang kedua, terhadap daerah penyangga termasuk yang merusak lingkungan kayak tadi yang di pinggiran laut itu ya harus segera diselesaikan. Kalau enggak, dulu masyarakat di sana itu menjadi nelayan. Nelayan kemudian menghilang karena hasil tangkapannya yang kecil. Jadi kalau secara umum memang pendapatan ikan di Banyuwangi volumenya naik, tapi itu karena budidaya. Hasil tangkap yang di perairan itu mengecil. Saya kira ada banyak persoalan tadi dan kita akan rumuskan semuanya. Kita sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Pesanggaran atas masukan-masukannya. Realitas ini menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi saja belum cukup. Industri tambang juga wajib memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya luas wilayah izin, melainkan ruang hidup masyarakat. Komisi 4 DPR RI juga menyoroti nasib kelompok tani hutan Wonoasih. Warga mengaku telah mengelola lahan selama puluhan tahun. Namun, izin mereka dicabut tanpa sosialisasi yang memadai. Sebagian anggota kelompok tani bahkan menghadapi proses hukum. Kondisi ini menegaskan pentingnya kepastian hukum yang berkeadilan. Penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat. Termasuk tadi kalau soal KTH Wonoasih tadi ada ketuanya datang, beberapa yang memang dipanggil oleh Polresta. Kita minta itu agar tidak bisa terburu-buru untuk menyatakan mereka bersalah. Apapun mereka sudah puluhan tahun mengelola lahan itu, tiba-tiba kemudian kulin kakaknya dicabut, mereka tidak tahu, sehingga tidak salah kalau mereka misalkan tetap mengelola atas tanah itu. Saya nggak tahu apapun hasilnya nanti, saya tadi juga sudah ketemu dengan direktur, saya sampaikan skemanya harus bisa menguntungkan, melegakan semua pihak, termasuk bagi lingkungan Banyuwangi. Meski PT BSI telah menjalankan program CSR melalui dukungan terhadap fasilitas umum dan kegiatan pariwisata di Pulau Merah, namun CSR tidak dapat menggantikan kewajiban reklamasi, pemulihan lingkungan, dan kepatuhan terhadap batas konsesi. Pengawasan DPR menegaskan bahwa pertambangan harus berjalan sesuai izin, memenuhi kewajiban reklamasi, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi dan investasi memang penting, namun kemajuan tidak akan bermakna jika dibayar dengan rusaknya lingkungan dan hilangnya mata pencaharian rakyat.
Temuan Komisi 4 DPR RI menjadi pengingat bahwa tata kelola pertambangan harus berpijak pada 3 prinsip utama: kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat. Hanya dengan demikian, kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Ya Elisa dan juga pemirsa, tentu kita semua sepakat ya bahwa keanekaragaman Indonesia membuat setiap kota di Indonesia ini memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Mulai dari destinasi wisatanya, budayanya, hingga kulinernya. Nah ini ada salah satu nih Alfat, Jalan Surya Kencana Bogor. Ini menjadi salah satu tempat kuliner yang melegenda pemirsa, yang penuh dengan aroma, rasa dan juga jejak sejarah yang tidak terlupakan. Nah, seperti apa tempat kulineran yang melegenda ini Alfat? Tentunya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya Elisa tadi sudah menyebutkan Jalan Surya Kencana yang ada di Bogor. Karena memang bukan hanya deretan toko atau pedagang di sana nih pemirsa. Jalan Surya Kencana merupakan tempat di mana berbagai rasa berkumpul dalam satu jejak perjalanan. Karena di sana itu Alfat menjadi sebuah destinasi yang tentunya penuh cerita. Di mana rasa dan juga sejarah hidup menyatu di setiap langkahnya. Dan di setiap hidangan yang tersaji mengandung warisan lama yang tetap bertahan dan tak pernah kehilangan pesonanya. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan Jalan Surya Kencana, sejuta rasa dalam satu jejak pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Bogor menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin sejenak melepas penat. Selain dikenal dengan kota hujan, Bogor juga memiliki surga kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah Jalan Surya Kencana yang menyimpan sejuta rasa dalam satu jejak. Dari kuliner legendaris hingga cita rasa kekinian, semuanya ada di sini. Intips kali ini akan membawa pemirsa untuk menjelajah berbagai kuliner terbaik di Surya Kencana dan mencicipi hidangan yang melegenda. Yuk kita intip selengkapnya. Destinasi ini bukan sekedar tempat wisata biasa, melainkan sebuah pengalaman yang menggabungkan kuliner lezat, tradisi unik, dan panorama alam yang memukau. Mari kita telusuri lebih dalam. Di Jalan Surya Kencana, pemirsa dapat menemukan cerita-cerita menarik tentang kuliner, budaya, dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Tempat ini terkenal dengan ragam kuliner yang menggoda selera. Mulai dari makanan tradisional hingga hidangan modern, semua bisa pemirsa temukan di sini.
Apa saja sih kuliner yang wajib pemirsa icip-icip saat di Jalan Surya Kencana? Let's check it out! Kuliner pertama yang wajib pemirsa coba bila berkunjung ke Jalan Surya Kencana adalah cungkring. Cungkring merupakan kuliner khas Bogor yang dibuat dari cingur atau bibir dan kaki sapi yang dimasak menyerupai sate. Cungkring dibumbui dengan bumbu kuning, lalu dipanggang hingga matang. Di gerai Cungkring Pak Jumat, pemirsa dapat menikmati cungkring dengan harga Rp17.000 seporsinya. Dalam penyajiannya, cungkring akan dihidangkan bersama dengan potongan lontong, peye, dan disiram kuah kacang kental. Wah, bikin perut keroncongan nih. Selanjutnya ada soto kuning. Soto ini adalah salah satu kuliner legendaris yang ada di Jalan Surya Kencana. Tak heran, soto ini selalu ramai oleh pengunjung. Soto kuning khas Bogor ini memiliki kuah kaya rempah dengan daging yang empuk. Berisi daging sapi yang empuk dan berbagai macam isian lain seperti paru, kikil, dan babat membuat soto ini begitu istimewa. Agar cita rasa semakin sedap, pemirsa dapat menambahkan sambal dan jeruk nipis. Jadi ngiler nih, sangat cocok dinikmati di cuaca Bogor yang sejuk ya pemirsa. Tak lupa kita coba segarnya asinan gedung dalam. Perpaduan antara sayuran dan buah dengan bumbu kacang dan cuka membuat asinan ini punya rasa yang asam, manis, pedas, dan menyegarkan. Bagi pemirsa penggemar asinan, wajib untuk mencoba asinan gedung dalam. Dijamin, lidah Anda akan dimanjakan dengan perpaduan dan kesegaran rasanya. Makanan yang viral di Bandung ini dapat juga pemirsa nikmati di Jalan Surya Kencana, yakni bacang panas. Bacang panas berbeda dengan bacang biasa karena disajikan hangat-hangat. Bacang dipanaskan terlebih dahulu sebelum disajikan sehingga aromanya lebih harum dan teksturnya lebih lembut. Tersedia 2 pilihan menu berbeda yang bisa dipilih, yaitu bacang nasi dan bacang ketan, yang isinya berupa daging ayam atau daging sapi. Seporsi bacang panas dihargai Rp10.000 dan tambahan Rp5.000 bila ingin diberi topping berupa tetelan atau jando yang gurih, kenyal, dan nikmat. Yang terakhir, bila berkunjung ke Jalan Surya Kencana, pemirsa bisa mencoba bakso bening. Bakso ini disajikan tanpa sayuran, berbeda dengan bakso yang kerap kita temui di tempat lain. Menu pelengkap bakso ini adalah kue tiaw dan mie kuning telur. Ciri khas bakso ini adalah bakso halusnya yang tidak terlalu besar. Tekstur baksonya tidak lembek, sedikit garing, namun tetap empuk ketika digigit. Rasa dagingnya juga masih terasa di lidah. Seporsi bakso di sini harganya dari Rp15.000 saja. Aduh, jadi makin lapar nih pemirsa. Itulah tadi kuliner khas di Jalan Surya Kencana yang akan memanjakan lidah pemirsa. Selain kulineran, tempat ini juga menyajikan sejarah dan kearifan lokal. Sepanjang jalan terdapat banyak bangunan tua bergaya kolonial yang masih terjaga keasliannya. Pemirsa tak hanya bisa mencicipi makanan enak, tapi juga dapat menikmati sejarah dan tradisi yang pernah ada di jalan ini. Suasana semakin hidup dengan obrolan pelanggan, suara pedagang yang menawarkan dagangan, dan dentingan alat masak yang sibuk bekerja. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Ajak keluarga, teman, atau pasangan kalian untuk menjelajahi sejuta rasa dan keindahan di Jalan Surya Kencana. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan Intips berikutnya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa dan pemirsa TVR Parlemen. Demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.